Selamat pagi adik-adik. Ya. Bertemu lagi di Bina Iman Santo Laurentius. Ya. Iya. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Baik sekali. Luar biasa ya, Luar biasa, Bang ya. Kak. Kalau tapi sebelumnya udah tahu belum di sini siapa? Kak Stef Dan Kak Christine. Iya. Ya. Kabar hari ini gimana Kak Stef? Kak Stef selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan kita yang sungguh iya, baik. Benar Ya. sekali. Ya, kalau Kak Christine gak usah ditanya. Selalu luar biasa dan bersemangat ya. Baik adik-adik di rumah, kita hari ini minggu berapa sih, Bang? Keempat. Iya gitu, keempat. Keempat, Kak, yakin. Bener. Yakin. Wih, bener ya. Ini adalah minggu keempat untuk menuju Paskah. Iya. Iya, siapa yang excited banget untuk menuju Paskah? Semua. Pasti ya Bang, semua. pasti semuanya. Adik-adik, tapi ada yang tahu nggak tema hari ini tentang apa? Hidup kembali. Hidup kembali. Ya. Oh, hidup kembali kayaknya. Tahu nggak siapa sih yang hidup kembali dalam Alkitab? Lazarus, Kak. Lazarus. Adik-adik, Kak Stef salah. Bener Kak Stef, Lazarus? Lazarus yang hidup kembali? Nanti kita lihat ya, bukan Lazarus bukan. Kak. Oke. Bukan. Nanti kita lihat ya di dalam bacaan hari ini siapa. Oh ya, oke. Oke? Siap Oke, mendengar. siap mendengarkan ya Kak ya. Ya. Adik-adik juga yang di rumah siap mendengarkan. Tetapi sebelum itu kita mau Bernyanyi dulu, iya, memuji Tuhan. bergembira bersama ya Kak. Ya. Yuk adik-adik, Oke, kalau dari itu siap, yuk. siap. Menuju perayaan Paskah, puasa 40 hari, karena libur hari Minggu, puasa mulai hari Rabu. Pertama memperbanyak doa, kedua memperdalam iman, ketiga kurangi makan minum, keempat menyumbang yang papa. Menuju perayaan Paskah, puasa 40 hari, karena libur hari Minggu, puasa mulai hari Rabu. Pertama memperbanyak doa, kedua memperdalam iman, ketiga kurangi makan minum, keempat menyumbang yang papa. Nah, dari tadi lirik lagunya, yang pertama apa Kak? Memperbanyak. Doa Iya. ya. Kedua, Memperdalam iman kita akan Tuhan Yesus. Iya, memperdalam iman seperti apa sih Kak? Salah satunya mendengarkan kitab suci Iya, atau membaca membaca kitab suci. Ya, oh iya, Iya. oke. Iya. Adik-adik di rumah sering nggak membaca Alkitab? Kitab sucinya? Pasti, Kak. Pasti dong ya. Iya. Kita yakin dong Kak Ya, Stef ya. anak yang baik. Yang ketiga, Katanya di situ apa? Kurangi. mengurangi makan dan minum. Iya. Kurangi jajan juga ya Oh, Kak. boleh Kak. Ya, betul. Kurangi jajan betul, juga iya. ya. Oh, Kak, gini. Ada yang suka marah-marah. Ih, jangan Iya, dong. mengurangi ya, Ya, sabar harus harus sabar, sabar. Iya, itu bener salah ya Kak satunya, ya. betul. Kalau adiknya nanti dikituin, kita harus gimana dong Kak? Ya, hari ini atau Harus- dalam rangka bulan puasa ini jangan marah-marah. Sabar. gitu. Ya. Sabar. Nanti Dede jangan gitu ya. Iya. Nah, gitu ya Kak Iya, ya. oke. Yang keempat Kak terakhir. Ini. Yang keempat adalah Mau berbagi tuh menyumbang yang papa. iya. Berbagi coba dengan gimana, orang Kak? yang tidak mampu. Siapa tahu ada teman kita yang lapar. Iya. Kita punya roti 2. Boleh dong berbagi. Oke, jadi Iya. kalau adik-adik punya roti, kayaknya aku cuma bisa makan 1.
bisa nih dibagi Ya. ke temannya gitu ya Kak ya? Salah satu contohnya. Ya. Oke, ya baik. Wow, ternyata ya untuk menuju Paskah itu kita harus melakukan tadi yang ada di lirik lagunya. Banyak hal gitu Kak. Benar sekali. Berarti Kak kita mau berdoa dulu ya Kak ya? Sebelum kita mulai acara selanjutnya kita berdoa ya. Ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Allah Bapa yang kudus, Allah Bapa yang Maha Rahim. Kami bersyukur Bapa atas rahmat dan kasih-Mu yang tercurah pada kami. Terima kasih atas kebersamaan kami pada hari ini, karena kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, pimpin kami anak-anak-Mu agar kami menjadi anak-anak yang baik, mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman yang baik di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang mari kita ambil kitab sucinya, kita mendengarkan sabda Tuhan. Ya. Hai adik-adik, hari ini Kak Fani akan membacakan bacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, kemudian dilanjutkan ayat 11-32. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan-upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Katina. Semua sehat? Puji Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak dapet kartu diskon? Atau dapat hadiah voucher?
Ya, nah kalau adik-adik lihat biasanya voucher-voucher seperti ini ada tulisannya di bawah, katanya syarat dan ketentuan berlaku. Wah, ada syarat-syaratnya ya. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang kasih Allah, cinta Allah yang tidak bersyarat ya. Entah adik-adik cantik atau biasa-biasa aja kayak Tante Tina gini. Apakah adik-adik pandai matematika atau pandai bernyanyi atau nggak bisa bernyanyi? Apakah adik-adik kulitnya putih, kulitnya coklat, kulitnya kuning, kulitnya biru, merah, hijau? Allah tetap mencintai kita. Tidak ada syaratnya. Ya, tidak ada ketentuannya. Allah mencintai kita apa adanya. Itulah cinta Allah yang tanpa syarat. Nah, bagaimana dong kalau kita melakukan kesalahan? Apakah Allah akan tetap mencintai kita? Cerita Alkitab hari ini dikisahkan tentang seorang pemuda yang melakukan kesalahan kepada ayahnya. Setelah pemuda ini menyadari kesalahannya, ia ingin pulang, ia ingin kembali kepada ayahnya. Ia ingat betapa ayahnya baik kepada dia. Tapi dia sebetulnya takut juga mau pulang. Dia sudah membayangkan hal-hal yang terburuk kalau dia pulang. Bagaimana kalau ayahnya menolak? Bagaimana kalau ayahnya tidak mau terima? Wah, dia sudah membayangkan hal-hal yang terburuk. Allah itu seperti ayahnya si pemuda dalam cerita tadi. Ya, ayah si pemuda sejak si pemuda itu pergi, setiap hari menunggu si pemuda pulang. Ya, dan begitu dilihat, wah, anakku pulang. Si ayah menjadi gembira sekali. Dia menyambut anaknya, dia bahkan merayakan kepulangan anaknya. Ya, nah begitu juga dengan Allah. Kalau kita anak-anak Allah ini melakukan kesalahan, Allah sangat gembira kalau kita berbalik dari kesalahan kita, pulang kepada Allah, memohon ampun dan menyesali kesalahan kita, lalu kita berbalik dari semua itu. Allah menyambut dengan sangat gembira. Ya, sama seperti si ayah dalam cerita yang dikisahkan Tuhan Yesus hari ini. Ya, ada ayat yang penting yang perlu kita ingat pada hari ini ya. Ini adalah yang dikatakan si ayah kepada kakaknya si pemuda. Gini katanya, dari Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ya, mati itu karena adiknya melakukan kesalahan dan pergi dari rumah. Tapi dianggap hidup kembali karena adiknya pulang ke rumah. Ya, adikmu itu telah hilang dan didapat kembali. Nah, ya, ayat itu adalah ayat yang penting pada hari ini. Kita sebagai anak Katolik, sebagai orang Katolik, mengenal yang namanya sakramen tobat, atau suka disebut juga sakramen pengakuan dosa. Ini adalah jalan kita untuk kembali kepada Allah, memiliki hubungan yang baik lagi dengan Allah. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita menyesali dosa-dosa kita dan kita bertobat, kita pergi ke gereja, kita mencari pastor, kita mengaku dosa di ruang pengakuan dosa. Ya, kalau kita mengakui dosa kita menyesalinya, kita bertobat dan kita memohon pengampunan dari Allah, dan kita menerima sakramen tobat, hubungan kita dengan Allah menjadi baik kembali. Dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita
dan kita menjadi bersih kembali. Nah, adik-adik, kalau adik-adik melakukan kesalahan kepada mama papa, kepada kakak atau adik atau kepada teman, jangan lupa harus minta maaf. Ya. Dan selanjutnya, kalau adik-adik sudah bisa, adik-adik pergi ke gereja dan mengakui kesalahan dan dosa adik-adik di ruang pengakuan kepada pastor. Nah, sekian dulu dari Katina hari ini ya. Sampai jumpa. Dah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Siska. Hari ini kita mewarnai. Jadi adik-adik boleh bebas ya mewarnai dengan warna yang adik-adik suka. Oke, seperti ini hasilnya. Dan Kakak Siska tunggu ya. Selamat hari Minggu. Dadah. Selamat datang lagi untuk Kak Christine dan Kak Steph. Ya, Tadi adik-adik sudah pertama bernyanyi ya Kak ya, bergembira bersama, kemudian mendengarkan sabda Tuhan, ketiga beraktivitas. iya beraktivitas. Adik-adik di rumah bisa Bisa dong. percaya dong ya Kak ya. Anak-anak yang hebat. Iya, adik-adik di rumah pasti sudah melakukan aktivitas dengan baik ya Ya. Kak ya. Dan jangan lupa Ya. mengirimkan iya fotonya kepada kakak-kakak supaya nanti di-upload. Ya. Wow, Ya. adik-adiknya sangat kreatif. Ya. Ditunggu ya. Dah, baik adik-adik, karena sebentar lagi udah selesai ya Kak ya. Iya. Wah, nggak kerasa ya udah jamnya. Jangan bersedih adik-adik karena pasti setiap minggunya kakak Bia akan selalu ada ya Hadir, Kak ya, iya. hadir selalu ya. Baik, untuk adik-adik yang di rumah kalau mau memberikan persembahan Ya. ada di bawah ini, silahkan. Silakan. Terima kasih Mami, Papi. Iya, terima kasih. Ya. Nah, kita karena sudah di penghujung acara, kita mau berdoa dulu Ya, ya. oke, doa penutup kan? Silakan. Yuk, adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Puji syukur kami haturkan kepadamu Allah Bapa yang Maha Baik. Tuhan Yesus, kami telah selesai untuk aktivitas kami dalam Bina Iman ini. Putra-putrimu telah mendengarkan sabdamu, telah melakukan aktivitas dari kakak-kakak Bia. Semoga apa yang diberikan, apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan di aktivitas kami sehari-hari. Berkati papa mama, berkati kakak-kakak Bia, dan berkati kami juga. Semoga masa prapaskah ini untuk menuju Paskah, kami sangat excited untuk menuju Paskah nantinya. Bunda Maria, Bunda yang terkasih, dengarkanlah doa kami ini. Dan sampaikanlah doa kami ini kepada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya, baik adik-adik, kita sudah berdoa dengan baik. Sekarang kita mau yang terakhir untuk memuji Tuhan. Yuk. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggallah bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru,
adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa. Jumpa.